Allah walitibai sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amalana bi anwari wa asrarihi wa ada alaina barakatihim. Mana sekarang? Ya? Udah? Nanti anak ambil. Al-faidatu al-khamisatu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu bermula. Faidah baru dijadikan ibarah, dijadikan pertimbangan. Fi kullin di tiap-tiap min zaujani dari suami istri. Pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih suami dan memilih istri. Baru yang dijadikan ibarah, yang dijadikan pertimbangan. Fi zauji di dalam suami. Ayakuna sekiranya ada sahabat zauj, ada itu kufuan atau kufan, sepadan laha bagi zaujah. Yang pertama yang dijadikan ibarah, dijadikan pertimbangan bagi seorang suami, yaitu cari yang satu kufu. Kalau dia anak pejabat, ya sesuaikan dengan kita, pantas enggak? Kalau kira-kira dia cantik kayak boneka, kita ngaca, kita seperti apa? Kan gitu. Kalau kira-kira dia punya pekerjaan mapan, dokter, udah gitu, S3 pula, kita S apa kira-kira ini? S doger, S cendol, gitu. Dibuat kufuan yang sepanjang, agar kita tidak minder dalam nikah. Begitu nikah nggak kalah sama istri. Karena kalau sampai nggak sepadan, muncullah susis. Apa susis itu? Suami-suami takut istri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada daunnya, sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu bermula nikah itu rikun, seperti perbudakan. Falyanzur maka hendaklah memperhatikan, melihat siapa ahadukum salah satu kamu semua. Aina di mana yad'u meletakkan siapa ahad karimatahu akan anak perempuan mulianya ahad. Fala yuzawwiju maka jangan menikahkan siapa ahad akan karimah anak perempuannya yang mulia, illa miman kecuali daripada orang karena yang ada siapa man ada itu kufuan atau kufan sepadan laha kepada karimah. Nikah itu ibarat perbudakan. Maka seseorang dia harus tahu kepada siapa anak gadisnya ini mau dinikahkan. Cari yang sepadan. Tengok anak gadisnya. Ya kalau anak gadisnya hafiz 30 juz, hamilah 30 juz, alumni pondok, ngalim kitab sekalian, ya cari suami juga yang alim. Yang minimal ya yang kitab kuningnya ngelentek, atau yang bisa membawa istrinya kalau buka pondok bisa terbentuk kufuan, sehingga nggak nyesel nanti bapaknya waktu punya menantu. Anaknya alim, mantunya maling, repot nanti. Anaknya hafal 30 juz, mantunya hafal lere-lere, repot, nggak sepadan. Jadi si istrinya tiap hari baca Quran, suaminya tiap hari buka lere. Ini tuh lere. Nggak tahu lere? Apa lere ini? Oke. Iya. Kitab toh? Apa Gus lere? Pernah buka? 03 Mahid, 32 monyet itu. Ya kan, Mas? Somat pernah itu. 01 Somat ya, Mas?
maksudnya kufuan itu mumasilan, sepadan. Au qariban atau mendekati. Cari yang sepadan atau yang mendekati. Ya santri dapat santri. Walaupun kau nggak hafal 30 juz, tapi kau karena alim kitab dapat 30 juz, wajar, bisa. Ya, namanya termasuk mumasilan juga. Wal mu'tabaru bermula yang dijadikan ibarah, yang dijadikan pertimbangan apa? Fil kafaati, di dalam sepadan, di dalam masalah kafaah, masalah kufu, yang dijadikan pertimbangan apa? Indal a'immati menurut 4 mazhab. Itu yang dijadikan timbangan yang pertama ad-dinu, agamanya. Sesuaikan. Kalau anakmu taat ibadah, cari mantu yang taat ibadah. Jangan cari menantu yang nggak pernah sholat. Dicari yang menantu yang penting kerjaannya mantap. Rusak agama anakmu nanti. Misalnya kalau punya anak perempuan, gitu. Kemudian wan nasabu, dan nasabnya. Cari, sesuaikan dengan nasabmu. Minimal mendekati. Ya kalau kau lurah, ya cari anaknya wakil lurah, atau minimal anak wakil bupati, lebih tinggi sedikit. Wa tamamul khilqati, dan sempurnanya kejadian, cantiknya. Tengok, kalau anakmu sombeng ya cari yang sombeng juga. Apa? Ya, kira-kira kau pantas gak sama si Dewi gitu? Kafaan gak? Oh, Dewi putih aku putih, Dewi cantik aku ganteng, oh iya gak apa-apa. Dewi santri aku santri, udah kena gak apa-apa. Udah gak apa-apa ya. Langsung lamaran, jangan suwi-suwian. Udah ngajak ke uyun kau. Ya. Berapa umurmu ya? Oh masih 18 belum. Mondok dulu lagi 7 tahun baru nikah ya. Gak kuat tapi setelah itu lagi karat, makanya karatan. Wal yasaru, dan kayaknya sugenya tengok makan enggak, jangan juga, sesuaikan dengan dirimu, dengan anak perempuanmu. Kalau anak perempuanmu sudah punya harta, sudah punya ladang 10 hektar, terus kau nggak punya apa-apa, nanti kau dilokkan terus sama bujuk. Kau jadi minder. Orang kau udah minder itu itunya nggak bisa berdiri, lemas saja, nggak punya semangat dia. Iya, akhirnya ya lemas saja. Saat itunya lemas saja. Ya Rini, tahu kan? Nggak punya semangat. Kenapa? Nengok istrinya udah males dia, repeti aja. Wal hirbati, dan pekerjaan al jalilati yang besar, yang agung. Tengok pekerjaannya enggak? Kira-kira kerjanya apa? Mulia enggak? Anakmu sekretaris, nikahkan sama direktur. Tapi ngapain anak jadikan sekretaris? Jadikan orang yang paham agama aja lah guys. Wa yang bagi, dan seharusnya lahu bagi ahad apa yang dia sekiranya menikah oman bitazawuji, dengan ayat dia sekiranya menikah. Siapa? Ahad. Oh, niat kok menikah. Bitazawuji, dengan menikahkannya ahad. Itba asunati, nikahkannya man. Itba asunati, karena mengikuti sunnah. Seharusnya, seyogianya seseorang itu berniat untuk menikahkan anaknya dikarenakan ikut sunnah. Wa takfiru umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taksiro, ayat dia, wa antaksiro, dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang pertama itba'as sunnah. Yang kedua niatnya apa? Untuk membanyakkan umat Nabi. Karena Rasul nanti mukatsiru bikumul umam,
wal qiyamah bihusni riayati, dan melaksanakan dengan membaguskan ngeramut ala zaujati, terhadap istri. Wahid dini, dan dia juga menjaga agama supaya tidak terjadi zina. Waraja waladi sholihin, dan berniat untuk mengharap-harap punya anak yang solih. Yad'u, yang mendoakan siapa, waladin solih, lahu, bagi orang tua, lahu bagi walid tadi, bagi walid, lahu bagi walid, bagi orang tua. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, semestinya sahnya tiap-tiap amal, sesungguhnya sahnya tiap-tiap amal itu binniyati, dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya itu untuk tiap-tiap perkara ma bermula. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya itu untuk tiap-tiap seseorang ma bermula perkara nawa, yang niat sabak imri akan mah, sabak umruun, sabak imriin akan mah. Pertimbangan pertama, tengok kepada siapa anak kita yang perempuan mau dinikahkan, yang kufuah, yang kafaah, yang sepadan. Berarti yang menjadi ibarat pertama apa? Kafaah, sepadan. Paham tidak? Cari yang sepadan. Bukan tingginya, bukan. Kemudian wamima, dan itu setengah daripada perkara yuk tabaru, yang dijadikan pertimbangan fi zaujati, di dalam istri. Apa sekarang yang dijadikan pertimbangan dalam istri, dalam zauj? Cara bapak mencari mantu lanang, pertimbangannya apa? Kafaah, agamanya, nasabnya, kesempurnaannya, kaya miskinnya, pekerjaannya, tengok di situ. Dan suruh niat juga, dia niat menikahkan anaknya karena ikut sunnah, memperbanyak keturunan Nabi Muhammad, melaksanakan, mendirikan untuk merawat dengan baik kepada istrinya, menjaga agama, juga ingin punya anak solih yang bisa mendoakannya. Sekarang yang dijadikan pertimbangan kepada istri, yaitu antakuna, sekiranya ada sahabat zauja yang mau dinikahi perempuannya, ada itu khaliyatan, sepi, min mawani nikahi, dari yang mencegah nikah. Jadikan pertimbangan, calon istrimu itu tidak ada perkara yang menjadi penyebab terhalangnya istrimu untuk kau nikahi. Menjadi penyebab terhalangnya istrimu untuk kau jadikan istri calonmu. Jangan kau nikahi kepada perempuan yang sudah punya suami, atau perempuan yang masih nunggu masa idah. Boleh. Minal bayanya apa? Wa minaz zauji, dan dari suami. Apa itu yang mencegah termasuk mawani nikah? Ya termasuk masih punya suami, atau masih masa idah, atau istrimu masih dalam keadaan tawaf ihram, belum tahallul, jangan nikah. Itu yang mencegah nikah. Mawani nikah. Kalau lagi haji, dia lagi haji, masih dalam keadaan ihram, nikah nggak boleh. Tapi kalau dia tahallul, boleh nikah. Sudah nggak mawani, nggak ada yang mencegah lagi. Tapi kalau sudah belum tahallul, mawani namanya apa tadi? Yang soal tadi apa? Oh, karena itu. Berarti ada yang mencegah. Tapi kalau sudah tahallul, berarti nggak ada yang mencegah nikah, boleh menikahi. Pokoknya kuncinya perempuan yang mau menikahi tidak ada yang mencegah daripada nikah. Seperti apa? Lagi ihram. Dan wabila zauji, dan dari suami, masih punya suami, mau nikahi nggak boleh.
kok aja lari, nggak sah nikahnya. Istri orang bawa lari, nggak boleh, ya, haraman. Ya aja. Kalau mau nikah istri orang suruh cerai dulu, itu pun nggak boleh nikah langsung, pakai masa iddah. Salah satu aku guru, kalau dia hamil sama dia melahir, wa iddati dan iddahnya suami, tentu iddahnya. Bukan wa'adatahu wa iddati. Maksudnya min mawani'in nikahi wa min az-zawji wa min iddatihi. Itu dia maksudnya. Dan dari masa iddahnya. Masih ada nggak masa iddahnya? Udah habis. Berarti udah nggak ada mawani lagi. Nikah lah boleh. Kalau cari seorang perempuan yang sudah nikah, yang udah cerai atau yang tinggal mati. Yang kedua yang jadi pertimbangan, wa antakuna sekiranya ada siapa zaujah calon istri, ada itu arifatan, orang yang memahami, orang yang ngerti, bima dengan perkara intawat yang tersirat alaihi atas ma apa asyahadatani, dua kalimat syahadat. Pertimbangan kedua, istrimu paham makna yang tersimpan di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saya punya istri nggak tahu arti syahadat. Kok artinya mengucapkan tuh nggak bisa? Wah, repot udah. Pertanyaan agamanya, berarti nggak pernah sholat. Karena kalau orang sholat pasti hafal syahadat. Maka yang menjadi pertimbangan ini kedua. Pertama, nggak ada yang mencegah daripada nikah. Yang kedua, paham daripada arti syahadat. Pertimbangan berikutnya, wa antakuna sekiranya ada siapa zaujah calon istri itu datu dainin yang memiliki agama. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Mana tadi? Tungkahu dinikahi siapa almar'atu perempuan lima liya karena hartanya, wajah malia dan cantiknya, wa nasabia dan nasabnya, wa dinia dan agamanya. Jatuh dini bukan daini, tadi baca daini ada. Jatuh dini, wa dinia dan agamanya. Tapi kata baginda Nabi, fa'alaika, maka wajib atas engkau bidatid dini yang punya agama. Tapi wajib apa ini balik? Agamanya dulu. Kalau enggak, taribat yadak, berdebu tangan kedua tanganmu. Capek engkau kerja, nggak dapat apa-apa. Tanganmu gelepotan, debu, gelepotan, kotor, minyak oli karena bengkel. Pulang-pulang nggak ada kebahagiaan. Sampai rumah kok nggak betah karena istrimu judes, istrimu nggak pernah dandan, istrimu ketemu kamu nggak pernah nyenengkan. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya, taribat yadak, berdebu tangan. Itu maksudnya. Cilaka, menderita, susah. Sebab istri nggak tahu agama. Tapi kalau tahu agama, kau pulang disambut, disiapkan teh manis, susu, bandrek, dikipasi, dipijet-pijet. Tanya capek bang, capek lah, masa nggak capek? Mana bang, tak bersusuk, semua lah. Enak. Kalau punya istri ngerti agama, cari yang ngerti agama. Minimal san. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya baginda Nabi Muhammad, wa qaulihi, wali qaulihi. Itu ada li qaul ini akor. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bermula siapa orang itu nakah, nikah siapa man almar'ata akan perempuan limaliha karena hartanya, wa jamaliha dan cantiknya, haroma menghalang-halangi, hu akan man siapa Allah malaha akan hartanya, wa jamalaha dan cantiknya, waman bermula siapa orang itu nakah menikahi sama man ha akan mar'ah
lidiniha karena agamanya, razaqah maka bakal memberikan rezeki hu akan man siapa Allah malaha hartanya wa jamalaha dan cantiknya. Di belakang ada kopi di bawah sendiri, kopi espresso dengan atas. Boleh berumit aja. Tengok di bawah. Baginda Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang menikahi perempuan dikarenakan cantiknya, dikarenakan hartanya, maka Allah menghalang-halangi orang tersebut mendapatkan harta dan kecantikannya. Kalau kau nikah karena cantik dan hartanya, begitu kau nikah, kau gak bakal dapat cantiknya bujumu, kau gak dapat hartanya bujumu, kau dikepeti toh. Bujumu dandan untuk orang lain, gak untuk dirimu. Dia dandan cantik-cantik, gincuan yang mantep hanya untuk kondangan toh, hanya untuk arisan toh. Pulang ke rumah, gincu dilap, pakaiannya ganti yang jelek, bau gak enak, wis, kau gak dapat cantiknya. Menderita kau kalau karena cantiknya, kalau karena hartanya. Maka jangan karena cantiknya. Tapi siapa yang menikahi perempuan karena agamanya, dia bakal cantiknya dapat, hartanya dapat. Karena agama yang dinikahi, bukan hartanya. Maka nikahilah seorang itu karena agama, bukan karena cantik dan karena apa? Tapi karena apa? Oke, lanjut. Wa qawlihi, dan karena ada sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tungkahu ya, tidak dinikahi siapa almar'atu perempuan, atau la tangkihu jangan menikah siapa engkau almar'at akan perempuan boleh, tapi la tungkahu tidak dinikahi siapa almar'atu perempuan li jamaliha karena cantiknya, fala ala jamalaha maka barangkali cantiknya itu apa itu? Yurdi apa yasdi? Hah? Yurdi kan? Punya salah ini. Itu yurdi menghinakan apa? Cantik akan perempuan. Jangan kau nikah karena cantik dan hartanya. Karena cantik dan hartanya bisa membuat hinanya perempuan, rendah martabatnya intinya. Wala limaliha, dan jangan karena malnya. Kenapa? Karena kalau malnya yang kau nikahi fala ala malaha, maka barangkali hartanya itu yutuhi menjadikan lacut apa harta, menjadikan jelek apa harta akan perempuan. Lacut itu melakukan batas kelakuannya, keluar syariat. Tapi belum ada makan nasi dari tadi nih. Buka nasi. Mulai terasa lapar. Sama, saya bilang sama tadi. Oh ya, hari. Wa antakuna, dan sekiranya ada apa siapa zauja calon istrimu, ini pertimbangan berikutnya. Ada itu thayyibatal akhlaki, kabarnya karena yang bagus akhlaknya. Cari perempuan yang bagus akhlaknya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ista'idu, minta perlindungan kamu semua, penjagaan billahi kepada Allah, minal mumfirati, dari mumfirat. Gila dikatakan, wa ma al mumfiratu, apa mumfirat itu ya Rasulullah? Ya Rasul, mumfirat itu apa? Apa mumfirat? Minta lindunglah kamu kepada Allah daripada mumfirat.
Maka mungkirat dijelaskan sama Rasul. Qala bersabda sama Rasulullah, mungkirat itu al-imamu, imam al-jairu yang melampaui batas. Imam yang ditinggal anggotanya. Imam yang gak dipilih bawahannya. Imam yang dibenci rakyatnya. Pemimpin yang rakyatnya gak senang. Minta perlindungan kepada Allah dari semacam ini. Disebut munfirat. Kemudian yakhudu, masih keterangan Imam Jair, mengambil sahabat imam, minka dari engkau al-haqqo akan perkara yang hak. Hakmu diambilnya. Tapi wayamna'u mencegah ka akan kau al-haqqo akan haknya, sementara haknya nggak diberikan kepadamu. Pemimpin yang suka menyengsarakan rakyat, hak rakyat diambil, sementara dia nggak pernah mengeluarkan haknya untuk diberikan rakyat. Nah, ini namanya apa itu? Mumpirat. Siapa lagi mumpirat? Apa itu? Jair apa jarrah? Jair. Hah? Jair. Jair. Itu bermakna tetangga, jarrah. Wal jairu dan tetangga. Yang asu yang jelek. Mungkin juga minta perlindungan dari tetangga yang jelek. Siapa tetangga yang jelek ini? Ainahu bermula kedua matanya taruh melihat ke akan kau. Kedua matanya melihat engkau. Wa qalbu bermula hatinya itu yar'a meneliti ke akan kau. Matanya nengok kau, sampai hatinya yang perhatikan. Ini Alif. Ini banyak. Gitu. Tahu maksudnya? Mata dan hatinya. Itu. Berlindung oleh lagi. Bahaya lagi. Kenapa bahaya? Karena imro'ah jika melihat siapa tetangga tadi khairun akan kebagusan, satara nutup akan kebagusan. Tapi wa imro'ah jika melihat syaron akan kejelekan, al-haro maka membeber-beberkan siapa tetangga tadi. Mungfirat. Kebaikanmu nggak pernah dikatakan ke orang, yang diperhatikan kejelekanmu terus untuk dijadikan bahan cerita ke orang. Ini dia. Gajah di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata gak kelihatan, semut di ujung laut kelihatan. Ini biasa banyak orang. Kebanyakan kena penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kena penyakit SMS. Atau kena penyakit WA, wong antik. Wong antik, karena itu orang antik itu perlu ditaruh di pajang, taruh di apa namanya, di kerangkeng, kasih bacaan manusia Homo sapien. Manusia berubah Homo sapien, antik dia. Kawan beli kulkas dia ketinggian, kan beli mobil dia gergis. Yang terakhir siapa yang dimaksud mumpirat? Yaitu wal mar'atu asu, perempuan yang jelek. Siapa perempuan mar'asu ini? Tasayyaba, membuat beruban siapa mar'a qablal musayyibi, sebelum masanya beruban. Awak belum beruban, punya istri dia langsung beruban seminggu. Putih kan bilang kamu iya, kemana putih bojoku bendino merepet yang menesan. Ini dia. Itu namanya apa? Mumpirat. Jangan punya istri yang rambutmu berubah. Tapi walaupun waktu itu nggak ada berubah itu, nanti istri yang tidak pernah merepet. Merebut aja sekali-sekali. Gaduh itu biasa dan rumah tangga. Tapi gaduh yang buat bahagia. Ya. Jangan kau baru nikah sebulan dan putus semua apa. Dan kau putus semua dan dia bisa sering mujuku. Beruban sebelum masanya beruban. Tasayyaba qablal musayyib. Pertimbangan berikutnya,
Wa alla takuna, sekiranya tidak ada siapa zauja, calon istri, ada itu hakiman, mandul. Jangan cari yang mandul, cari yang bisa ngasih keturunan. Gak bahagia karena kita nikah butuh anak. Salah satu penyejuk hati adalah anak. Kita kerja capek, kalau pulang-pulang anak nyambut, bapak, wow senang. Ya berikan, wow senang kali. Anak itu penyemangat. Gado mengucapkan talak sama itu gak berani karena nama anak. Yang dipegang anak itu oh, penghalang betul itu untuk hancurin rumah tangga. Maka kalau cari yang akiman, yang mandul, aduh udah nggak ada yang menjadi benteng dalam rumah. Si suami bisa jadi kadang-kadang akhirnya beli jajan di hotel. Ya. Kenapa? Punya istri mandul. Cari yang nggak mandul. Ngerti man? Kalau gitu kan tahu caranya dites dulu, kundul dites dulu. Jangan dia kan nampak perempuan subuh itu. Jangan. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju, nikahlah kamu semua al-waduda, akan perempuan yang pengasih atau penyayang, al-waluda yang manaan, yang punya banyak anak. Belum istri udah tidur, baru 1 jam. Padahal nggak ngaji tadi, pagi sampai siang, besok asar tidur, ngaji tidur lagi mesti. Gimana tuh? Sini kau sini. Sini dekat lagi. Sini Pak, dampingin. Sini. Ada di sana. Ustaznya. Jangan lupa tadi Bang Budi. Bang Budi rumah tadi ada di sana, gitu. Berganteng. Kena dia. Sekali-sekali kenakan Ustaznya. Biar nampak bapaknya. Dadah dulu. Dadah. Halo guys. Cek dulu. Halo guys. Ngantuk anak aja. Jangan ngantuk anak. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kata Rasul, itu mukatsirun, orang yang membanyakkan bikum dari kamu, al-umama, akan umat. Dan hadis Rasul lagi, wala tangkiu, dan jangan menikahi kamu semua ajuzan, akan perempuan yang sudah tua, sudah nggak kuat lagi, setengah ronde udah pingsan, ngapain? Kalau bisa 2 ronde masih kuat. Nah, ini. Wala akhiran, dan jangan nikahi perempuan yang mandul. Fa inna diraril muslimina, maka sesungguhnya anak-anak kecilnya orang-orang muslim yang sudah meninggal itu tahta dzilil arsy, berada di bawah naungan aras. Tahudduna, meramut, mengerawat, hum, akan diraril muslimin, siapa? Abuhum, bapaknya diraril muslim, yaitu Ibrahim Khalilullah. Yastaghfiruna, memintakan ampun siapa? Anak-anak muslim li abaihim, untuk bapak-bapaknya. Karena anak kecil yang meninggal, yang belum balik, itu di bawah aras, diajak, ngomong sama Nabi Ibrahim. Dan mereka mendoakan bapak-bapaknya di dunia. Kalau meninggal dulu anaknya. Jadi cari yang punya anak. Tapi jangan punya kecil, otak kecil mati, nggak boleh. Biar doakan aku di sana, nggak boleh. Kalau tinggal ini tinggal, ya meninggal. Kalau aku cakap meninggal ya enggak. Masuk neraka lo mati lah. Kenapa kejadian gara-gara ekonomi anaknya diracun? Ada yang anaknya digantung 2-2, belum lama kejadian. Anaknya digantung di Bekasi, 2-2 mati, baru mamanya gantung diri. Karena ekonomi. Kenapa? Kosong iman. 3 yang paling bahaya dalam diri kita. Kosong perut, kosong iman, kosong harta. Kalau sudah perutnya kosong, harta nggak ada, iman nggak ada, bisa jadi maling. Atau terakhir bingung dia, maka terakhir apa? Bunuh diri, stres.
Maka jangan sampai kosong iman. Kalau hartamu nggak ada, terus perutmu lapar, imanmu ada, insya Allah masih terjaga. Kau bersandar kepada Allah. Maka imanmu yang terpenting, agamamu. Cari istri yang agamanya kuat, sehingga berani dia berkhianat, membunuh anaknya, kemudian dia bunuh diri, nggak bakal berani. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang jadi pertimbangan lagi untuk memilih istri, wa antakuna, sekiranya ada siapa calon istri, ada itu bikron, gadis. Cari yang gadis, bro, jangan yang janda, nggak enak. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, alaikum, menetapkan kamu semua, ay alzimu bil abkari atau bil ibkari, dengan gadis-gadis. Fa innahuna, maka semuanya gadis-gadis itu a'dabu, lebih bersih. Apa? Afwaha, itunya. Apa itunya? Farjinya. Kemudian kapannya nggak tahu lah. Mulut farjinya bersih. Wa aqbala, dan lebih menerima apanya? Arhaman, rahimnya. Dan rahimnya siap menerima untuk punya anak, siap menerima itumu. Wa ahsana, dan lebih bagus apanya? Akhlakon, akhlaknya. Nikahi perempuan yang gadis, jangan yang janda. Wah, anak janda lah udah pengalaman, jangan. Ya enak janda, ya. Ya enggak? Gadis. Kau beli gadis apa janda? Janda senang. Gadis. Satu apa dua? Tiga. Oh, tiga. Wa antakuna, dan sekiranya ada siapa zaujah, calon istri, ada itu ajnabiyatun, kalau bisa orang jauh, jangan kerabat, jangan anak lelekmu, ya, walaupun sah, yang penting bukan mahram, jangan dulur, enek, sego kan boleh kerak, bukan itu. Enek sego kok milih bubur, enek wong liya kok milih dulu. Cari orang yang jauh, tapi sama-sama punya keutamaan. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena ada yang sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tankihu, jangan nikahi kamu semua al-qarabata, akan kerabat. Fa innal walada, maka sesungguhnya anak itu yukhlaku, dijadikan dowian, halnya kurus, ainahifan, yakni kurus. Nikah sama kerabat biasanya ya anaknya kurus, tapi ya nggak mesti. Cuma kan hadis, kita nggak boleh ingkar. Kenapa kok bisa kurus? Karena biasanya syahwatnya lebih kecil, sama dulur dewi, sama anaknya Lili, sama anaknya Wawa. Ya. Biasanya syahwatnya lebih kecil, makanya anaknya kurus. Kalau sama orang lain baru kenal, nah, malam pertama, malam berkenalan, semangatnya tinggi, sehingga anaknya pun seger. Gitu. Karena penyemangat dalam itu juga punya pengaruh anak. Tapi kalau malam pertamanya lemes, kau nggak semangat, kayak enggak, setengah rudi kau udah tidur, wah, anaknya pun kasihan kau jadi. Harus semangat waktu itu, harus harus memang kuda liar lah gitu. Makanya sebelum itu kacau dulu telur sama madu biar semangat, biar senang istrimu. Jangan minum pil tidur kau, baru kau meluk udah tidur, kasihan ya, kasihan. Semangat dalam hal itu, istrimu senang kan, bila perlu bilang bang kamu, wah itu paling mantap. Hari ya bisa nih. Iya, soal kenapa dikatakan istri yang kerabat itu anak kurus? Wadhalika, bermula itu nahib, kurus, dijadikan kurus, lidha'fi syahwati, karena lemahnya syahwat, ma'ah, bersama kerabat. Bi khilafi gharibati, berbeda dengan orang lain, orang yang jauh, orang yang asing. Wahada, bermula ini sekiranya nikah dengan orang yang jauh,
itu hanya dalam hal fimbi asikuatil ihsasi, untuk membangunkan kekuatan rasa lisyahwat, itu syahwat pakot itu toh. Tujuannya hanya untuk membangkitkan syahwat, biar semangat, itu saja, nggak yang lain. Tapi dalam masalah kehidupan, wa amma min haisul ais, adapun dari sekiranya arah kehidupan, aisi, kerabat itu walhana, lebih apa ya? Menenangkan, hani'ah. Fama'al korobati, maka itu bersama koroba itu abdalu, lebih utama. Li'anal koribata, karena sesungguhnya kerabat itu kolah sedikit. Apa antahuna, sekiranya berkhianat, atau antukhawwina, mengkhianati zaujah, akan suaminya. Karena kalau kerabat sedikit sekali kemungkinan mau mengkhianati suaminya. Pertama kerabat, yang kedua suami, dia gak bakal berkhianat. Ini yang pertama. Maka cari kerabat. Ada keutamanya semua. Wa tahfadha, dan menjaga siapa istri, hu, akan suami, dan akan dijaga betul. Selain suaminya juga dulurnya, anak lelenya. Wa tasbiro, dan sabar siapa istri yang kerabat tadi, li'idayati, untuk pilorohnya, untuk menyakitinya suami. Sabar disakiti sama suami, karena dulunya sendiri nggak marah, ya sabarlah pokoknya. Watakna, dan lebih apa namanya, watakna, dan itu kona'ah. Apa kona'ah itu? Menerima apa? Sama zauja. Watakna, dan menerima apa adanya, kona'ah sama zauja, bil golili, dengan yang sedikit, ma'ahu, bersama suaminya yang kerabatnya. Wala tazumu, dan tidak mencela siapa zauzah, hu, akan zauz. Wala tasmaha, dan tidak rela siapa zaujah fidimi, di dalam celahannya suami. Istri yang kerabat itu tidak mau mencela suaminya, dan gak rela kalau suaminya dicela orang, gak rela dia. Kenapa? Selain kerabat juga suami, jadi ada manfaatnya juga, fadilahnya. Wala tarkana, dan tidak condong siapa zauja illa ghairihi, kepada selain zauj. Nggak bakal condong kemana-mana, tetap hatinya kepada suaminya yang juga merupakan dulurnya. Wa anta khuda, dan mengambil sahabat zaujah, wa ta'khuda, dan mengambil hak akan zaujah, apa ghayaratul qarabati, cemburu kerabat, alai, kepada zauj, ziyadatan, bertambah, ala ghayarati zaujati, atas cemburu sebagai istri. Dan kerabat ini biasanya dia cemburunya dua kali. Kalau dimarah, dicela sama orang, dia cemburu pertama suaminya, yang kedua cemburu karena saudaranya. Nah, itu manfaat daripada nikah kepada kerabat. Wakola, dan sedikit antujada, sekiranya ditemu apa hadil khisolu, inilah bertingkah fi ghairil qaribati, di selain kepada kerabat. Yang ini semua jarang ditemui kepada selain kerabatnya. Wa antakuna, dan sekiranya ada pertimbangan berikutnya,
dalam memilih istri. Siapa zaujah? Ada itu jamilata surati, cantiknya rupa. Cari perempuan yang cantik. Ya, kok tidur ya? Li'ana dzalika, karena sesungguhnya perempuan yang cantik itu ablagu lebih menyampaikan fil qulfati, di dalam condongnya hati atau melembutkannya hati. Karena lebih cepat mencondongkan atau melembutkan. Kalau perempuan cantik lebih akrab, lebih lulut, gampang untuk akrab. Kalau sekarang mana bisa gitu, orang belum nikah udah kenal duluan. Ini kan kalau belum kenal ataupun kenal jarang jumpa. Wa fi hadzal qadri, dan itu tetap di dalam ini kira-kira yang disebut tadi kifayatun, bermula mencukupi. Wa antakuna tadi yang dari awal tadi harus agamanya sampai akhir, semua itu sudah cukup. Wallahu, bermula Allah itu wali taufiki, yang menolong dan memberikan, yang menguasai dan memberikan pertolongan, wal hidayati, dan hidayah. Summa qala, kemudian berkata sebab an-nazimu, yang menazumkan, al-qawlu fi ma ja'a bil bina'i muhaddabul makna alal wala'i. Ayo 1, 2, 3. Al-qawlu fi ma ja'a bil bina'i muhaddabul makna alal wala'i. Al-qawlu, bermula qaul, ucapan, fima, di dalam perkara ja'a, yang telah datang, fil bina'i, di dalam membangun. Bina itu malam pertama. Jadi dalam Islam itu ada bina, ada jima. Kalau malam pertama bina, malam-malam berikutnya baru jima atau wati. Kalau malam pertama itu bina, dimasukkannya istri ke kamar, masukkannya suami ke kamar, disuruh kenalan suami istri, suruh untuk akrab dulu, itu namanya bina, membangun malam pertama. Jadi belum jima. Bisa jadi di saat dukhul, bisa jadi belum, karena masih malu-malu, ya, masih malu, masih membina dulu, masih bina, kenalan dulu, kadang-kadang malu-malu dulu. Nah, tapi sekarang enggak lah, orang udah kenal akar ya Gus ya, udah liko-likoan ya. Itu kalau nggak pernah liko, begitu buka cadarnya, didoai pegang kepalanya, kemudian mau ngecup kening aja takut saja. Mau gini, tangannya dulu, masih gitu, setengah jam sendiri tuh, kalau nggak kenal, gini lagi, itu lagi, tangan sendiri, ada abang dulu, ada dulu lah, gitu masih yang sedang kalau gitu. Tapi kalau malam pertama udah pernah ludah, nggak enak. Karena makanya cari istri kayak gitu, yang belum pernah kenalan atau udah kenal tapi belum pernah likohan. Malam itu malu-malu. Abang, adik, udah adik dulu, abang belajar, adik abang aja, gitu nanti. Pacaran di malam pertama, nama itu bina. Malam pertama. Muhadabun, dijelaskan. Muhadabul makna, dijelaskan maknanya, alal wala'i, atas nuli-nuli, atas berurut-urut. Nanti dijelaskan bina itu yang bagus apa, malam membangunnya kapan bagus. Dzakara, menyebutkan sapa an-Nazim rahimahullah fi hadhi tarjimati, di dalam ini tarjamati, di dalam ini terjemah, makan perkara itu lagu yang dituntut fil bina'i, dalam bina. Ai dukhuli zauji, memasukkannya suami, bizaujati, kepada istrinya. Diarak-arak suaminya, dibuka kamarnya, dimasukkan, ada yang mendorong, ayo masuk, dikunci dari luar. Gitu kalau orang-orang dulu. Nah,
bingung dia mau buka pintu, buka. Kalau boleh keluar sana kau dikunci pintu gembok. Oh, udah disuruh siapkan kamar mandi juga di situ. Jadi mandi dalam gak malu, ya. Dan gak boleh diintip, biar aja tuh mereka berdua kenalan dulu. Malu-malu kucing pertama, malu-malu gue. Begitu sudah kena, baru dek nyesel abang nikah sama adik. Loh, kok gitu bang? Kok gak dari dulu? Iya ya bang. Rupanya enak gitu. Kalau sudah malam pertama, sudah kena bina, sudah deket, sudah akrab dan sudah duhul, baru nyesel kok nikah. Kok gak kan biar aku nikah? Begitu. Ya kan? Iya. Ini orang-orang dewasa nih, 17 tahun ke atas. Kau berapa? Hah? Kau belum saatnya denger ini kau. Kondi? Hah? Kau? Aduh. Berarti ini masih banyak anak cakanya ini. Kau berapa? 30. Baru sekali pakai wajah kau. Kau Bud? Kau Den? 16. Belum juga dapat, ini 18 ke atas ini. 18 ke atas. Aduh, tutup kuping ya, kalau pas bangun itu gini. Nanti ngulang ngaji lagi sama yang Arif. Arif itu gitu 21 tahun Arif itu. Kau berapa Arif? Jam 9 sudah tua. Sama Arif mana Arif? Kok malah boleh mengelama, kelas aja masih alia kelas 2, umurnya tamat kuliah itu. Nggak harus pakai wajah dia, masih anak-anak, karena apa? Senang sama anak-anak, senang sama ayam. Mana? Suruh sholat pak ayam bangunnya, ngasih ayam cepetnya nggak ganggu. Soalnya ayamnya diurusi. Ya. Udah betul orang ini. Wama dan perkara yutaqo yang harus dijauhi, yang harus dijaga di dalamnya. Apa saja yang harus dijauhi di malam pertama, malam bina. Bina itu malam pertama pokoknya. Wama bermula perkara huwayama itu al-abdul yang paling utama. Apa yang paling utama di dalam malam pertama? Apa yang harus dijauhi? Wama dan perkara lagu yang dituntut fil walimati dalam walimah. Apa saja harus dilakukan dalam walimah? Wama dan perkara yujtanabu yang dijauhi. Oh ya, jtanibu yang menjauhi sama orang waktu dukhuli pada waktu dukhul. Apa saja yang dijauhi pada waktu dukhul? Yujtanabu yang dijauhi waktu dukhuli waktu duhul. Masa yujtanabu ada waktu. Ya yujtanibu yang menjauhi waktu dukhuli akan waktu dukhul. Wa ada apa ini? Ma itu kok? Ikut mana itu? Atau fil bina ay dukhuli zawj fi adabi yutlabu fi bina fi adabi wa adabi dan adabnya jima. Bagaimana tata cara adabnya? Wa kaifiyatil jima'i dan tata cara jima. Nggak mau diajari tahu semua ini kan? Pasti ngerti ini. Kucing aja tak diajari ngerti kok dia tasang deh. Sampai jebol saya ngerti. Wow. Wadabi dan adab-adabnya. Wama dan perkara ya ta'ala yang berhubungan bidzalika dengan tujima, apa saja yang berhubungan. Maka fa'asyara memberikan isyarah siapa nauzim ilama kepada perkara yutlabu yang dituntut fil bina'i di dalam membangun biqauli dengan qaulnya nazim. Maka penazim kiai nazim memberikan isyarah lewat nazumnya di dalam mengenai bina malam pertama. Baca wal amru bil serentak. Wal amru bil bina ilaihi lan qafarat bisa
mula perkara bil bina'i dengan bina malam pertama. Lailan pada waktu malam itu waroda benar-benar datang apa? Bina. Jadi bina itu yang bagus malam. Ya boleh juga sih siang. Siang walimah dulu, undang kawan-kawan makan. Dulu cerita-cerita jam 8 suruh balik. Udah jam 8 nih mau bina. Udah tahu kalau santri itu mau bina, berarti mau kenalan sama istri. Belum kenal. Kalau udah kenal nggak ada bina lagi udah. Visa ini suri di tiap-tiap bulan. Hakon hak yuktasod yang dituju apa? Amar. Jadi perkara di dalam bina itu malam, tiap-tiap di seluruh bulan. Pokoknya malam lah. Siang ya boleh. Akhbara memberikan hadis, memberikan kabar, bukan hadis. Siapa Nazim, Kiai Nazim rahimahullah taala annal bina'ah, sesungguhnya membangun yaitu malam pertama. Asal bina itu berarti malam. Bina itu bisa jadi dukun, bisa jadi enggak dukun. Intinya malam kenalan sama istri. Masuk kamar, tutup dari luar, cerita-cerita, malu-maluan, ya. Habis malu-malu, mulai buka benih, udahlah mulai akrab lah udah. Ya. Akrab. Jangan kau bayangkan ya, nggak boleh. Annal bina sesungguhnya membangun itu istahabu disunahkan ayyakuna sekiranya ada apa bina, ada itu lailan, bagusnya malam. Tapi ada juga wilayah-wilayah nggak bisa malam, karena dingin. Seperti daerah Jawa itu Malang yang dingin, wah itu nunggu siang binanya. Malam itu bina lah, cuman nggak terjadi itu, nggak berani takut mandinya. Isu aja adiknya nggak tanggung, jam 1 baru bisa mandi. Ya, apa? Dan kok di sini mana paling dingin? Siantar nggak dingin kali, setengah dingin masih enak Siantar. Siantar tambut 3 kali siang pun masih bisa ini, karena nggak panas kan nih. Punya panas apa dingin Gus? Dingin. Hah? Bawa istrimu nanti ke rumah mungkin enak. Siang malam sama. Zufu, pertemukanlah kamu semua. Aroi sakum akan pengantin baru kamu semua lailan waktu malam. Wa'atimu dan ngasih makan kamu semua duha pada waktu duha. Jadi pertemukan malam, walimahnya siang. Siang walimah, malamnya bina. Atau malam dulu bina, siang walimah. Atau siang walimah dulu, malam bina. Yang penting siangnya ngasih makan, walimah, malamnya bina, kenalan sama istri. Membangun dulu. Wa ana surah, sesungguhnya bulan, kula semuanya, fidzalika di dalam itu bina, itu sama-sama. Semua bulan sama. Lakin yustahabu, tetapi disunahkan apa? Syawalun, bulan Syawal. Oh bentar lagi. Jika ke bulan Syawal pas, binanya bulan Syawal. Khilafan menyelisih liman bagi orang zama yang menyangka minal juhali daripada orang-orang yang bodoh karahiyatal akdi akan makruhnya akad wadukhuli dan mendukhul fil muharrami di bulan Muharram wasyawalin dan bulan Syawal. Untuk menyelisih daripada pendapat orang yang mengatakan nggak boleh akad nikah dan mendukhul istri di bulan Muharram dan di bulan Syawal. Ada belum? Bulan Muharram bukan surau jangan nikah, nggak boleh. Nah, itu dia bilang gitu. Maka nikah aja di bulan Muharram. Lihat itu di ucapan ini. Maka bisa itu adalah pesta yang Abi dikasih bulan Muharram. Karena untuk menjadikan dalil biar mereka punya persepsi yang dulu itu hilang, salah. Karena kalau 3 bulan Muharram nanti ada ini. Wah itu salah. Fa'ana Aisyata, maka itu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatina Aisyah,
tazawwaja menikahi dia akan aku. Siapa Rasulullah SAW fi Syawal pada bulan Syawal. Wa bana dan membangun bi denganku fi Syawalin bulan Syawal. Rasul menikahi Sayyidatina Aisyah bulan Syawal dan binaknya malamnya juga bulan Syawal. Malam binaknya bulan Syawal. Fa'ayu nisa'i Rasulullah SAW, maka mana istri-istri Rasulullah karena ada sama istri, ada itu afdal, lebih utama indah di sisi Rasul minik timbang aku. Mana istri yang paling mulia selain aku, yang paling dicintai? Tapi Khadijah kan yang meninggal ini. Yang paling utama dinikahi Rasul bulan Syawal dan malam binaknya bulan Syawal. Jadi kau nikah nanti ngambil bulan Syawal. Akadnya bagus hari Jumat atau hari Ahad. Catat nanti tuh yang penting-penting gitu. Ya Allah. Wakana dan ada sama Aisyah radhiyallahu anha itu tastahibbu senang sama Aisyah antudkhola sekiranya siapa Aisyahnya? Tastahibu punya Mia sama? Hah? Punya tastahibu juga? Jim apa? Ya, senang antudkhala sekiranya menyangka ya, antudkhala sekiranya didukhul siapa nisa'uha nisa-nisanya fi Syawalin di bulan Syawal. Nisa ini ayat Aisyah juga berprasangka bahwasanya istri-istri Nabi itu didukhul pada bulan Syawal. Wakana dan ada sama Nabi Muhammad SAW itu yustahabu senang sama Nabi an nikah akan nikah fir Ramadan di bulan Ramadan. Oh, adapun istri-istri Rasulullah mereka semua senang kalau didukhul di bulan Syawal dan Rasul senang kalau nikahnya di bulan Ramadan. Sumasyara kemudian berikan isyarat sama Nabi ilama kepada perkara yutako yang dijauhi bil bina'i fil bina'i dalam membina biqouli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nazim Kiai Nazim memberikan isyarat lewat nazumnya perkara yang harus dijauhi pada waktu membina malam pertama. Wada minal ayyami yaumal arbi'i ikana akhirasu huri fasma'a. Wada minal ayyami yaumal arbi'a. Masih apa? Bahar masih. Ayo 1, 2, 3. Wada minal ayyami yaumal arbi'a ikana akhirasyuhuri fasma'a. Kadzaba nabiyan ya fata ya wakika dikatin faqad ada. Wadah dan tinggalkanlah engkau minal ayami daripada hari-hari yaumal arbi'i pada hari Rabu. Tinggalkan membina atau bina pada hari Rabu. Ingkana jika ada apa Rabu, ada itu akhir suhuri, akhir bulan pasma'ah, maka dengarkanlah kamu semua. Maka dengarkanlah kamu. Tinggalkanlah membina atau bina malam pertama di malam Rabu akhir bulan. Kada seperti ini, ninggalkan bina pada malam Rabu akhir bulan, juga
Abu bermula Abu, tanggal 3. Abu Jadin itu 1, 2, A1, Ba 2, Abu Jadin. Nah, kan ada itu. Nanti 1 tambah 2, 3. Jabi tanggal 5. Yaji tanggal 13. Ya Fatah, wahai anak muda. Ya Waki. Yawa itu tanggal 16. Waki tanggal 21. Kadi 24. Katin 25. Fakot ata, maka benar-benar. Fakot ya? Ya kan? Maka benar-benar datang apa keterangan nanti. Jadi yang pertama, membina itu jangan hari Rabu akhir bulan. Malam pertama jangan Rabu akhir bulan. Kau catat itu biar tahu. Yang kedua, jangan pada tanggal 3 bulan Komariah. Tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 25. Jangan. Yawaki, Yawa 16, Waki 21, Kadi 24, Katin 25. 10 tambah 14, 24. 10 tambah 15, tin 15. K 10, 25. Akhbar memberikan kabar sama Nazim rahimahullah. Anal bina, sesungguhnya bina itu takoh, dijauhi, dijaga fi samaniyati ayamin, di 8 malam, di 8 hari. Jangan bina pada 8 hari ini. Jangan malah membangun pada 8 malam ini. Yang pertama, yaumul arbi'ail akhiri minas syahri, hari Rabu yang akhir dari bulan. Dihadisin karena ada hadis, yaumul arbi'ail bermula hari Rabu, fi syahri di tiap bulan, di akhir bulan, itu yaumun nahsin, hari nas. Mustamirin yang tetap, hari naas. Naas itu apa ya? Hari sial. Jangan Rabu akhir bulan, maka ada Rabu kasar. Diyakini dalam hadis turunnya 194.000 penyakit. Zakara menyebutkan doakan ini fil Jami' Shaghir, dalam kitab Jami' Shaghir. Wasalisi min kulli syahrin, dan tanggal 3 dari tiap-tiap bulan. Jangan. Wal khamis min kulli syahrin, wasalis asyara, dan 13 min kulli syahrin, wasadis asyara min kulli syahrin. Berapa sadis asyara? 6. Wal hadiya wal isrin, berapa? 20. Min kulli syahrin wal rabi'a wal isrin, 24. Minggu lesain wal khamisa wal isrin, berapa? 20 minggu lesahrin. Fahadil ayam, maka bermula ini hari asamaniyatu yang 8, yang bagi seharusnya lil mar'i, untuk seseorang, apa ayat waqo, sekiranya menjauhi siapa 8 ini, akan hari-hari yang disebutkan fil umuri, di dalam perkara al-muhimati, yang penting. Maka jauhilah 8 yang tadi itu terhadap perkara-perkara penting. Seperti apa? Kan nikah seperti nikah, jangan pada 5 masa itu. Kemudian wasafari, bepergian, jangan di 5 itu.
wa hafril abari, gali sumur, wa gharsi sajari, gan nandur pohon, wa nawi dalika, dan seumpama semua itu. Kama seperti perkara ruwiya diceritakan apa dalika, demikian itu yang disebut tadi, tanggal-tanggal yang dilarang tadi untuk bina nandur itu an Sayyidina, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Mantap benar. Kamu minum kopi dulu, itu es diminum, di apa dulu? Ya,